Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih pada hari ini 20 Maret 2020 saya Dara bisa menemani rekan-rekan sahabat Evermos sekalian dalam kegiatan training online. Oke, kita mulai aja ya. Oke, di sini sebelumnya kita akan membahas mengenai ikhtiar reseller yang masih tuh seperti apa sih, itu tema kita pada kali ini. Namun sebelumnya saya ingin lihat nih siapa ada siapa aja nih yang udah bergabung bergabung maksud saya bergabung kayak sedih banget ya. Di sini ada Alia, halo Kak Alia, ada Ulmai dan siapa nih? Evina Sicin. Ada dari mana aja sih kok kayaknya nggak ada yang ini ya. Oh, ada kasih love, halo juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah join pada kesempatan kali ini. Tentunya selama 30 menit ke depan saya bakal nemenin teman-teman sekalian untuk dapat memahami apa sih jadi sebagai seorang reseller Evermos khususnya, agar ikhtiar kita ini menghasilkan gitu. Jadi usaha yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu tidak terjalin secara cuma-cuma, tapi ada hasilnya kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada poin penyampaian materi kita, saya akan bahas sekilas mengenai kita let's say perception aja ya, kita samain persepsinya. Jadi kalau misalnya secara harfiah, secara arti bahasa itu sendiri, ikhtiar itu kayak gimana sih gitu kan? Maksudnya orang berpikir ikhtiarnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya secara bahasa itu sendiri, bahwa ikhtiar itu berasal kan dari bahasa Arab ya, ikhtara, yang artinya di sini adalah gimana sih seorang hamba itu, seseorang itu bisa mendapatkan segala yang apapun yang menjadi tujuan beliau dengan cara dan usahanya mereka, seperti itu. Nah, jika kita kaitkan di Evermos itu sendiri, kita tulis ya ikhtiarnya ya. Oke. Betul, kenapa ada angka 1 sih ya kita? Oke, jika kita korelasikan atau kita hubungkan dengan Evermos itu sendiri, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Oke, dengan Evermos itu sendiri, ikhtiar di sini yaitu adalah gimana caranya kita berbisnis, kita berjualan kepada konsumen kita dengan berbagai macam cara yang telah kita pelajari di lapangan dan juga secara teori-teori, gitu kan, yang udah baik secara training online, training offline, ataupun yang ada di aplikasi Evermos sendiri, yaitu zona reseller sukses. Itu kan ada 6 poin banget tuh, ada 6 poin yang perlu teman-teman sahabat Evermos itu pelajari dan pahami. Nah, setelah itu nanti sahabat juga Evermos juga pun bisa memahami bagaimana sih cara berikhtiar ini, berjualan ini dengan baik, jadi mengkorelasikannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu adalah review time. Kita review juga mengenai materi yang udah dibahas sebelumnya sama rekan saya Kak Mas Rifan Karlianto di training online sebelumnya ya. Di sini di review time kita bakal membahas mengenai mindset, oke? Wow, udah semakin banyak ini, berapa orang? Wah, ada 19 orang. Saya tunggu lagi ya. Di sini ada di mindset. Kita mindset ya, kita bikin di sini mindset. Oke. Maaf ya kalau gambarnya agak kurang bagus. Apaan sih? Gak apa-apa lah ya. Oke. Gimana ya? Kenapa kayak jadi virus corona? Enggak. Oke. Jadi di segi mindset ini, bagaimana kita bisa berpikir menjadi seorang reseller yang cerdas, reseller yang luar biasa, reseller Evermos yang nggak biasa-biasa aja. Jadi seorang reseller Evermos yang berpikiran ke depan gitu, maju ke depan. Jadi tidak hanya untuk jangka pendek saja, tapi ini jangka panjang dan berkelanjutan kayak gitu. Gimana caranya kita bisa membuat apapun yang kita inginkan itu berkelanjutan. Jadi kayak misalnya ada konsumen yang beli tidak hanya satu kali aja, tapi mereka trust kepada kita, mereka percaya kepada kita, dan mereka akan mempercayakan kegiatan perbelanjaan mereka berikutnya di kita lagi gitu, di toko kita lagi. Itulah menjadi seorang mindset yang reseller yang mindsetnya luar biasa gitu. Jadi nggak biasa-biasa aja. Kalau misalnya biasa aja, udahlah kemarin ada yang beli, udah beres aja, yang penting dia udah beli, nggak apa-apa, dapat uang nih 5.000 gitu misalnya keuntungannya. Nggak sebatas sampai di sana, tapi kita harus berpikiran secara continuity, berkelanjutan gitu. Dan terus di sini juga ada yang dimaksud dengan bagaimana sih kita bisa memahami pasar, ilmu, dan kemudian action set-nya seperti apa gitu kan. Dari pasarnya itu sendiri, kita harus memahami pula bagaimana kemampuan yang kita miliki kayak gitu. Aduh, kemampuan yang kita miliki, kita masuk ke sini ya, ada di skill set. Nah, di skill set ini, oke, kita bikin kayak gini aja lah ya. Oke. Nah, ini ceritanya ada gambar orang.
seperti ini. Kenapa skill set? Karena di sini kita berhubungan dengan kemampuan apa sih yang kita miliki, khususnya di bagian komunikasi kayak gitu. Komunikasi, menjual, menjual, follow up dan juga closing kayak gitu kan. Halo, ada dari Banjarmasin. Halo Kak. Di sini komunikasinya itu bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa menyampaikan produk kita kepada konsumen dengan cara yang bisa dipahami mereka kayak gitu. Dan kita nggak muluk-muluk banget gitu. Kita karena masih baru ya, kita masih baru, jangan dulu kita ke copywriting, bagaimana cara mengolah suatu produk kita menjadi lebih wow banget. Kita yang penting hard selling aja dulu, gimana caranya kita bisa menjual pada mereka, terus kemudian kita memfollow up dan juga akhirnya ada closing gitu. Komunikasi yang kayak gimana? Komunikasinya jangan yang satu arah aja, kita bisa bikin komunikasi dua arah. Jadi kayak misalnya ketika kita share produk kita, kemudian ada feedback dari konsumen, kita cepat tanggap gitu, cepat kita respon mereka dengan gaya bahasa, dengan penyampaian yang asik dan mudah dipahami sama mereka kayak gitu. Dan di sini untuk follow up-nya itu sendiri terkadang agak susah juga ya kalau untuk follow up, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa kalau misalnya teman-teman yakin teman-teman bisa memfollow up orang tersebut, karena apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman harapkan itu akan menjadi suatu hukum tarik menarik gitu. Kalau misalnya jadi teman-teman menginginkan suatu A, pasti mendapatkan A. Kalau teman-teman pengen B, pasti teman-teman bakal B. Nah, di follow up ini kita terapkan hukum tarik menarik itu juga. Jadi kalau teman-teman yakin si konsumen itu bakal beli produk teman-teman, saya yakin pasti konsumen itu bagaimanapun caranya bakal beli produk teman-teman. Intinya balik lagi ke mindsetnya teman-teman menjadi seorang pebisnis yang luar biasa, dan juga di sini kita korelasikan dengan skill set yang kita miliki kayak gitu kan. Nah, cara follow up-nya kayak gimana? Misalnya ada yang nanya, "Kak, ini bajunya berapa sih? Modelnya apa sih?" gitu kan. Kita di sini ada teman-teman dari sales associate nih. Teman-teman dari sales associate ini bakal bantu teman-teman buat mengetahui produk knowledge atau produk-produk yang dijual di Evermost itu sendiri gitu, yang disajikan di Evermost dan untuk dijual di tokonya teman-teman kayak gitu. Teman-teman bisa follow up sama mereka, bisa nanya-nanya sama mereka mengenai produk-produk yang teman-teman jajakan kayak gitu. Karena di sini para sales associate ini akan bantu teman-teman secara details banget gitu, kayak gimana aja sih produknya dan sebagainya. Dan teman-teman juga di sini gak perlu khawatir bagaimana cara mereka menjawabnya, mereka pasti bakal jawab teman-teman dan details kayak gitu, sehingga nanti kedepannya si product knowledge yang teman-teman follow up kepada konsumen ini bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu. Closingnya, untuk di bagian closing emang agak cukup riskan ya, kadang konsumen agak yang kesinggung gitu kan, jadi apa sih, kok kamu nanya-nanya terus, emang mau dagang enggak gitu, mau beli enggak, kayak gitu. Enggak kayak gitu, tapi kayak misalnya, "Ibu gimana kemarin bajunya kayaknya udah ada yang cocok ya Bu ya, Ibu suka kan sama warnanya?" kayak gitu. Mungkin dengan cara seperti itu, secara halus seperti itu, teman-teman bisa membuat si konsumen itu tertarik dan sehingga closing dan produk yang kita jual itu terjual seperti itu. Jadi di sini ada juga bagian toolset. Kita langsung masuk ke bagian toolset di review time-nya ya. Toolset itu lebih ke alat-alat atau media-media apa sih yang kita gunakan untuk dalam kegiatan berikhtiar ini sehingga kita menghasilkan gitu. Jadi bukan teori aja, tapi kita juga tahu alat-alat apa saja yang perlu kita gunakan. Oke? Kalau secara apa ya, gambaran ya seperti inilah ya, tools, alat-alat. Oke. Yay, aku atmosfernya sudah mulai datang. Alhamdulillah. Oke, di sini toolsetnya ya. Nah, di bagian toolset ini ada atau alat-alat, bahan-bahan yang kita media yang bisa kita gunakan, yaitu seperti media sosial. Kita efektifkan di media sosial. Tapi sebelumnya kita perlu memahami toolset yang paling banget mendasar, yaitu diri kita. Secara offline di diri kita sendiri dulu. Kenapa dari diri kita sendiri? Kalau misalnya nih ya, nggak ada dorongan dari diri kita sendiri, nggak ada motivasi dan mindset yang luar biasa dari diri kita sendiri, maka semuanya nothing gitu, semuanya nggak ada apa-apa. Jadi intinya, apapun itu, teman-teman harus yakin pada diri teman-teman bahwa teman-teman ada orang yang luar biasa, teman-teman bisa menjadi seorang pebisnis yang luar biasa dengan dibantu bersama Evermost ini pastinya, kayak gitu. Dan setelah dari toolset yang diri sendiri ini, kita udah yakin, kita udah kuat, dan kita yakin pula kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah gitu, buat membantu diri kita. Sekarang kita langsung berikhtiar lewat Evermost. Di Evermost kita menyediakan ZRS. Oke. Di ZRS ini, zona reseller sukses ini, ada pohon
pohon perkembangan kehidupan. Di sana teman-teman bisa belajar mengenai bagaimana sih menjadi seorang reseller Evermost yang luar biasa, bagaimana teman-teman bisa memahami product knowledge dari yang di Evermost ini, dan kemudian bagaimana teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman secara lebih baik lagi kayak gitu di ZRS ini. Di sini ada 6 poin. Sebentar, saya ini ada di sini ya. Ada 6 poin. Jadi 6 cabang gitu kan. Pohon 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada kuis-kuisnya juga. Teman-teman coba selesai dibaca. Kalau misalnya teman-teman agak malas membaca, di situ ada videonya juga sekitaran 3 sampai 45 menitan, sehingga di situ lebih terangkum dan teman-teman bisa lebih memahami. Cuma tetap harus disiapkan ya kayak catatannya, agar biar nanti teman-teman itu poin-poin pentingnya tidak terlewatkan kayak gitu. Biar nggak bosen juga sih buat nonton videonya ya. Nah, nanti coba teman-teman selesaikan juga kuis-kuisnya, sejauh mana sih materi yang udah teman-teman pelajarin kayak gitu. Bentar. Oke, masih ada lama. Tadi ZRS ya. Di ZRS ini, setelah ZRS tentunya teman-teman perlu memahami media-media apa saja sih yang bisa teman-teman gunakan. Kita sekarang maksimalkan di media sosial WhatsApp, IG, dan Facebook. Sebenarnya masih ada media-media sosial lainnya seperti kalau misalnya agak lebih formal Gmail atau mungkin Twitter bisa, tapi kita fokuskan di sini karena ini adalah FB yang paling maksimal di sini ya. Dan sekarang untuk saat ini penjualan terbesar itu dihasilkan dari FB gitu. Jadi share yang teman-teman reseller Evermost yang sebelum-sebelumnya mereka nge-share lewat FB dan alhamdulillah penjualan mereka meningkat kayak gitu. Dan di Instagram ini teman-teman medianya teman-teman itu terlihat lebih menarik gitu, karena dari feednya Instagram itu kayak album gitu kan, jadi terlihatnya lebih menarik juga kayak gitu. Di WhatsApp oke, tidak apa-apa lah ya. Nanti bisa diambilkan, boleh dibantu, terima kasih. Oke, untuk di WhatsApp ini kita bisa share status ataupun kita bisa kirim secara personal chat. Nah, personal chatnya kayak gimana? Untuk peluang terbesar goals atau closing itu sebenarnya dari personal chat di WhatsApp. Kenapa? Karena kita meng-share melalui teman-teman ataupun kerabat dan sahabat kita yang dekat gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih dekat dengan mereka, bahasa-bahasa personal yang lebih akrab, kayak misalnya "Kak lagi di mana?" kayak gitu. "Gimana sekarang, sehat nggak?" "Oh iya, saya kemarin baru konsumsi madu nih. Madunya bisa bikin saya segar, siapa tahu kakak juga pengen nih. Kalau misalnya kepo bolehlah kunjungin tokonya saya." Kayak gitu kan, bisa lebih enak kalau di personal chat di WhatsApp gitu kan, japri lah ya, jaringan pribadi. Kalau misalnya di status WhatsApp juga bisa, tapi itu hanya beberapa orang saja yang bisa melihatnya, seperti kontak-kontak yang udah di save. Jadi kuncinya, kalau misalnya punya kenalan baru, save aja nomornya, biar nanti kalau misalnya teman-teman ngupload status ataupun apapun itu bisa dilihat juga hasilnya statusnya teman-teman di sana kayak gitu. Dan sekarang kita masuk ke bagian di toolsnya ini, kita harus cerdas-cerdas memanfaatkan promo-promo yang ditawarkan oleh Evermost. Kayak gimana? Jadi misalnya di Evermost itu menyediakan beli 2 gratis 1 kayak gitu kan. Isi yang satunya itu bisa teman-teman jual kembali, atau mungkin teman-teman bisa gunakan untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi kita gimana caranya memanfaatkan si promo-promo itu sehingga bermanfaat dan terlihat lebih menarik aja buat konsumen kita kayak gitu. Seperti ada juga sekarang promo, kalau misalnya pembelian di atas 200.000 itu dapat gratis ongkos kirim 20.000 kayak gitu kan. Nah, si ongkos kirimnya 20.000 ini teman-teman bisa manfaatkan gimana caranya biar si konsumen itu bisa lebih banyak membeli produk sehingga mereka bisa menekan ongkos kirimnya kayak gitu. Pokoknya kita pandai melihat peluang dan juga pandai melihat pasar kita kayak gitu. Iklannya bisa melalui feed Instagram Stories yang 24 jam itu, ataupun teman-teman bisa ya kalau misalnya teman-teman menggunakan akun pribadi ataupun akun secara toko sih, saya saranin yang akun tokonya saja ya. Itu di direct message kepada teman-teman yang ada di kontaknya teman-teman kayak gitu. Nah, jangan lupa di profilnya media teman-teman ini, teman-teman harus menampilkan sejauh mana sih company profile-nya teman-teman secara singkat aja. Misalnya slow respon jam berapa sampai jam berapa. Takutnya kan ada yang curiga, ini kenapa sih toko ini slow respon, padahal mungkin teman-teman di sini ada yang jadi reseller Evermost tapi juga kerja di suatu instansi perusahaan kayak gitu, sehingga ada slow respon. Tulis aja slow respon misalnya dari jam berapa sampai jam berapa,
hari apa kayak gitu. Jadi tidak mengundang pertanyaan dari konsumen, ini kemana sih yang dagang gitu, kok nggak ada kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya di profilnya itu kalau bisa teman-teman cantumkan nomor WhatsApp teman-teman juga gak apa-apa. Intinya gimana caranya si konsumen itu bisa trust dan percaya terhadap toko kita kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian action set. Oke, the action set lah. The action set ini, wow, ada speech talk kayak gini ya, gini aja lah ya. Oke, ini ceritanya action set. Oke. Oke, di action set ini adalah aksinya, aksi teman-temannya, karena semua teori ini itu nothing kalau misalnya nggak ada di sini. Intinya si action set ini, jadi ini adalah dasarnya gitu, pondasinya. Kita kalau pondasi udah kuat, kita di atasnya juga bakal kuat. Nah di action set ini kita tinggal melaksanakan teori-teori yang udah kita pahami, yang udah kita pelajari untuk dilakukan di lapangan. Nah action setnya ini teman-teman bisa memahami kapan saja sih waktu-waktu yang bagus untuk update kayak gitu, waktu-waktu efektif seperti itu. Nah sekarang kita langsung masuk aja. Jadi sebenarnya langkah berikhtiar itu yang menghasilkan itu seperti apa? Oke, kita hapus ya. Yang sebenarnya yang paling mendasar, yang paling mendasar banget yaitu ada login. Ini simpel banget ya, login. Pastikan teman-teman login ke aplikasi Evermost dengan menggunakan nomor HP dan juga password atau kata sandi yang sudah didaftarkan. Dan di sini kalau misalnya teman-teman belum melakukan pendaftaran, teman-teman bisa daftar dulu, urus administrasinya. Insya Allah itu cuma dengan administrasi yang seperti itu teman-teman udah bisa menjual berbagai macam brand dari UKM hingga brand-brand terkenal yang ada seperti itu. Dan terus yang selanjutnya itu adalah teman-teman harus pandai untuk mengklasifikasikan produk-produk apa saja yang ingin dijual di toko teman-teman. Ingat, produknya itu jangan berantakan di toko teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya berantakan itu bisa mengganggu apa ya, keberhasilan penjualan ya, karena orang-orang bakal melihatnya jadinya ini toko dagang apa sih gitu, segala ada tapi kok nggak tersusun dan nggak rapi gitu. Makanya di sini kami sarankan untuk dapat mengupload 30 produk dulu gitu kan. Pilih produk ya. Jadi di sini yang kedua adalah pilih produk. Oke. Nah, di sini dipilih produk, teman-teman coba di awal saja dulu ya. Di awal saja itu di 30 produk. Di 30 produk. Tapi di 30 produk ini jangan misalnya teman-teman yang di sini dagang baju misalnya. Di sini tahu-tahu apa di posan yang kena teman-teman jualannya minuman. Terus yang kesini malah jualannya kayak buku. Kan jadinya nggak rapi gitu. Jadi disarankan yaitu adalah per 10 per 10. Jadi di sini 10 teman-teman upload dulu baju misalnya 10. Setelah itu 10 yang berikutnya, produk berikutnya adalah produk minuman kayak gitu. Jadi ini lebih rapi kayak gitu. Tapi teman-teman perlu mengingat juga, teman-teman harus pandai melihat peluang pasar saat ini kayak gitu. Sekarang kan lagi marak-maraknya ya. Jadi mengenai isu kesehatan karena ada kasus corona kayak gitu kan. Jadi kesehatan teman-teman, terus kemudian social distance-nya teman-teman itu sekarang lagi diawasi banget kayak gitu. Jadi disarankan untuk saat ini teman-teman bisa mengupload produk-produk yang memang lagi dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Seperti misalnya ada susu kambing kayak gitu kan di sini. Jadi teman-teman bisa jual susu kambing, terus teman-teman bisa jualan madu ataupun mungkin produk-produk lainnya. Atau ada yang kadang tidak terpikirkan gitu, kita harus bisa menjual sesuatu produk yang belum terpikirkan orang lain. Misalnya kita bisa menjual sejadah. Kenapa kita menjual sejadah? Ada program dari pemerintah bahwa sekarang kalau misalnya mau sholat Jumatan itu kan harus bawa sejadah sendiri untuk meminimalisir penyebaran infeksi virus corona ini kan. Jadi makanya disarankan juga mungkin teman-teman bisa menyediakan sejadah ini sebagai antisipasi dari kegiatan tersebut kayak gitu. Terus kayak misalnya teman-teman juga bisa menyediakan kayak minuman-minuman yang instan seperti lemon kayak gitu. Di sini juga bisa gitu. Terus ataupun teman-teman nanti setelah kisruh corona ini sudah mau agak hilang sekitaran insya Allah lah mungkin beberapa minggu depan, semoga teman-teman bisa melihat pasar berikutnya. Pasar berikutnya akan membutuhkan apa? Kita harus
pandai melihat pasar. Seperti nanti akan ada bulan Ramadan kan, otomatis di sini seperti produk-produk kurma dan lain sebagainya ini akan hits juga. Jadi di sini teman-teman harus pandai melihat peluang di pasar itu seperti apa, sehingga produk yang teman-teman jajakan, produk yang teman-teman pilih ini sesuai dengan apa yang diminati dan dibutuhkan pasar. Tapi tetap harus perhatikan, jangan berantakan, harus tetap rapi gitu, terstruktur. Kalau misalnya itu teman-teman mau menerapkan program palu gada ya, apa yang lu mau gue ada, apa yang konsumen mau di toko saya adalah segala ada gitu, boleh. Atau mungkin teman-teman pengen nge-branding ya, nge-branding tokonya teman-teman ini sebagai toko yang fokus di satu brand, misalnya pengen brand A aja, atau mungkin kalau misalnya bukan fokus di satu brand, teman-teman pengen berfokus di misalnya warna baju, kayak misalnya warna pink kayak gini, semua tokonya gak apa-apa. Kalau saya kan sukanya warna hitam, jadi tokonya semua bajunya hitam gitu, gak apa-apa kayak gitu. Intinya balik lagi ke produk apa yang ingin teman-teman jual, tapi tentukan dan pilih produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan pula di pasaran, sehingga teman-teman tidak rugi gitu. Teman-teman tetap dapat penghasilan dari kegiatan ikhtiar yang telah teman-teman lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian share. Oke. Di sini ada share produk ya. Oke, share produk. Nah, bagian share produk ini kita poinnya ke yang terdekat dulu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang paling cepat goals itu adalah kegiatan hubungan kekerabatan, keluarga dan pertemanan. Itu makanya di bagian share produk. Nah, di bagian share produk ini kita coba dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu share produk kita secara personal kepada 5 orang keluarga ataupun 5 orang teman kita. Misalnya tadi udah disampaikan juga sih sebelumnya, kita share kepada kakak kita, jangan kakak kita deh, sepupu kita kan, sepupu kita. Dimana di sini kita bisa share, oh dia punya anak nih, anaknya bayi, kebetulan saya lagi punya produk bayi nih, bisa share sama beliau. Jadi kayak misalnya, kalau kak kemarin baru ini ya adiknya kayaknya udah makin sehat nih, boleh bisa makin sehat lagi lah, karena sekarang saya punya ada produk baru nih, ada susu bayi ini gitu. Atau mungkin bajunya lucu-lucu nih, siapa tahu nanti kakak mau beli, nanti saya bonusin lah sekalian sama keluarga kayak gitu. Intinya ya gimana pinter-pinter teman-teman untuk dapat mendekatkan diri kepada keluarganya teman-teman, seperti itu. Terus di sini kalau secara lebih lanjut setelah kita share produk yang via WhatsApp ini kan via WhatsApp ya, atau mau Instagram juga bisa, Instagram, tapi ini posisinya ke direct message karena ke yang terdekat terlebih dahulu kayak gitu. Terus kalau misalnya punya yang lainnya kayak Telegram, boleh asalkan memang yang di tempat share menjadi tujuan share kita, konsumen kita itu adalah orang yang dekat dengan kita, karena ini goalsnya, closingnya ini lebih besar kayak gitu. Yang selanjutnya di bagian yang keempat itu adalah share produk kita ke media apa? Media sosial. Yang di sini nah yang di nggak kebaca, gak apa-apa lah, tadi sama kok. Di media sosial ini kita fokusnya juga di yang 3 media tadi, media Instagram, Facebook, dan juga di Instagram, Facebook, dan juga FB. Yes, betul banget. Dimana di Instagram sekarang itu ada posisi, kalau misalnya kan tadi share 10 produk, tapi kalau di Instagram itu kan posisinya kayak gini ya, kalau feednya ya, di albumnya itu 3 kan. Nah, teman-teman nggak apa-apa sih, nggak 10 juga nggak apa-apa, karena biar disesuaikan sama feednya boleh. Jadi di 10 ini misalnya, di 9-nya ini teman-teman share mengenai produk-produk kesehatan. Terus di sininya teman-teman bisa pakai iklan dulu, misalnya iklannya apa, tulis logonya teman-teman di sini, misalnya Evermost, ditulis Evermost gitu. Jadi ada gradasinya, itu bagus banget gitu kan. Nah, terus di atasnya lagi setelah iklannya ini ada lagi apa? Ada lagi gambar produk, 9 produk misalnya yang ingin teman-teman share juga di sini, boleh. Misalnya mengenai pakaian yang akan dibutuhkan di bulan suci Ramadan kayak gitu, boleh. Yang penting intinya di mana di sini teman-teman bisa mengefektifkan, memaksimalkan media sosial yang teman-teman miliki kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di Facebook itu kan di berandanya itu kan kayak besar banget ya, dan ini emang lebih luas lagi. Terkadang teman-teman ada juga yang saya juga sempat berpikiran, emang Facebook masih dipakai ya gitu. Masih, ternyata eksistensi Facebook tuh sampai saat ini, bahkan pasarnya itu lebih luas dari yang saya bayangkan ternyata. Dan ternyata juga sekarang closing goals dari Facebook ini sungguh luar biasa banget gitu.
Dan langsung maju di jam efektif update. Di sini mengenai jam efektif update ya. Jam efektif update itu ada di pagi. Oke, kita tulis pagi. Siang. Karena si media sosial ini sangat dipengaruhi juga dengan jam-jam efektif ini nih. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan ini, bisa saja apa yang kita update, bisa saja apa yang kita upload itu gak ada apa-apanya, karena gak ada orang-orang yang melihat status kita gitu, uploadan kita. Dan di sini tentunya nih kan, malam. Nah, oke. Di sini di pagi ini ada di jam 7 sampai jam 9 pagi. Kenapa di jam 7 sampai jam 9 pagi? Karena di jam-jam tersebut kayak misalnya pagi-pagi kan beres sholat subuh tuh kan, beres-beres rumah, terus kemudian teman-teman ada juga yang baca PR ya, baca PR, ngerjain PR kadang pagi-pagi. Saya juga dulu kadang gitu, jadi baca PR, ngerjain PR, terus ataupun yang mau ke kantor beresin kerjaan kantor dulu, ataupun ibu-ibu masak dulu gitu kan. Dan nanti di jam 7 ini mereka biasanya istirahat gitu. Istirahatnya ada yang di jam kantor, kadang misalnya di lampu merah cek HP, atau mungkin yang lagi mau berangkat kuliah bisa baca buku sambil kadang buka HP juga, karena orang ini hampir tiap hari bakal mengecek HP mereka gitu, kayak ini jam berapa sih, ini ngapain aja sih, kayak gitu-gitu kan. Jadi mereka itu akan selalu update di kegiatan-kegiatan ini kayak gitu sampai jam 9 deh. Jam 9 ini biasanya jam 8, jam 9 jam-jam kantor udah mulai sehingga mereka udah mulai close main handphone kayak gitu, atau mungkin ibu-ibu mulai beres-beres rumahnya lagi kayak gitu. Karena maka dari itu konsumen kita ini banyak banget yang akan mengecek HP di pagi hari ini kayak gitu. Tapi sebenarnya tergantung target pasar kita ini siapa dulu. Kalau misalnya target pasarnya banyak orang kerja, biasanya orang kerja ibu-ibu sebenarnya kayak gini di sini nih kan. Nah, kalau di jam siang itu di jam 12 sampai jam 13. Jadi jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kenapa? Karena kalau misalnya di jam 12 siang ini orang-orang ini adalah lagi waktunya jam-jam makan siang kayak gitu kan. Jadi misalnya mereka pergi ke suatu tempat karena capek gitu kan, makan siang di restoran kayak gitu, mereka pasti bakal cek HP. Ataupun di sini kan waktunya sholat duhur nih ya, waktunya sholat duhur. Mereka kalau sholat duhur itu pasti bakal juga kayak kadang gini deh, beres sholat nih ya. Beres sholat kadang suka pengen main HP kan, cek HP, terus kayak dilihat siapa aja ngechat kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya bosen kan, teman-teman suka juga lihat-lihat, pengen baju baru, pengen, ya Allah masan aku udah habis, sekarang kemarin kan udah beli, gak ada mahal gitu. Bisa aja mereka kan bosen, males kemana-mana, bisa buka HP kayak gitu. Karena sekarang kan ada social distance, terus ke WFA work from home, jadi kayak kerja dari rumah, nggak kemana-mana. Mereka pasti bakal sangat memanfaatkan Evermost ini gitu, memanfaatkan toko berikhtiarnya teman-teman ini. Karena di sini posisinya mereka nggak pergi kemana-mana, tapi mereka membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan. Karena kegiatan manusia ini, kebutuhan manusia ini tidak ada hentinya, nggak ada habis-habisnya kayak gitu kan. Sehingga saat ini digital marketing ini, Evermost ini, toko berikhtiarnya teman-teman ini sangat dibutuhkan banget gitu kan. Jadi saya yakin saat ini juga bahwa toko-toko berikhtiar teman-teman ini barang-barangnya lagi banyak dicari banget. Apalagi sekarang selain maraknya virus corona kayak gitu kan, udah mau masuk ke bulan suci Ramadan, otomatis kebutuhan hidupnya itu semakin bertambah pula kayak gitu. Bahkan yang tidak terpikirkan sekalipun, kayak misalnya popok bayi mungkin nanti agak susah ada, di sini kita sediakan juga. Karena kalau liburan kan anak-anak juga suka pengen pipis di jalan kayak gitu lah ya, seperti itu. Kenapa jadi kesana ya? Oke, kita langsung masuk ke jam sore. Nah, di jam sore ini di jam 3 salah. 3 tuh 15.30 sampai jam 17. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Kelihatan bodo amat dah. Di jam 3.30 sampai jam 17 atau jam 3.30 sampai jam 5 kayak gitu. Kenapa? Di sini itu adalah jam waktu sholat asyar, ataupun jam waktu pulang sekolah, jam waktu pulang kantor, jam beresnya ibu-ibu ngebersihin rumah, misalnya udah anak-anak udah ngeberantakin rumah, udah makan. Nah, ini waktunya buat istirahat nih kayak gitu kan. Ngaso dulu lah ya, kayak misalnya aduh udah jam berapa nih, pengen balik gitu kan, cek dulu HP gitu kan. Kebanyakan orang kan seperti itu, karena mereka pun akan memanfaatkan segala sesuatu secara efektif. Dan sekarang tuh segalanya lebih simpel gitu. Mereka pengen kehidupan tetap berjalan dengan lancar, tapi kehidupannya simpel kayak gitu. Gak pengen meribetkan diri sendiri lah gitu ya, kayak gitu ya.
Jadi di sini makanya di sini juga efektif banget. Kalau saya sih sepertinya ini jam paling efektif menurut saya ya, karena ini orang lagi pulang kerja gitu, pulang beres ngaso, lagi beres sholat asar dan lagi jam-jam malesnya gitu. Jadi di sini sepertinya yang sangat efektif. Tapi ada juga yang efektifnya di pagi, ada juga efektifnya di malam kayak gitu. Tergantung dari target pasar kita ini siapa dulu, kembali lagi ke sana. Nah, kalau jam malam itu di jam berapa sih? Di jam 19 sampai jam 21. Nah, kenapa sih harus jam 19? Kenapa sih harus jam 7 malam gitu? Karena di jam ini beres sholat isya dong. Karena kebanyakan kan target pasar kita ini muslim ya. Jadi jam-jam segini tuh jam-jam efektif banget. Tapi non muslim pun banyak juga yang jam segini kayak ngecek-ngecek kan gitu, kayak beres dari kantor, beres meeting sama teman-teman. Kok meeting ya? Chilling out sama teman-teman, main sama teman-teman kayak gitu. Jam segini tuh lagi nyantai-nyantainya lah sampai jam 9 malam. Mereka ngobrol depan TV, kadang TV kemana, HP kemana gitu kan. Kadang aduh lagi ada, wah ini produk ini kayaknya seru, bagus banget nih gitu kan di televisi. Kadang kita juga jadi interest gitu kan, jadi tertarik pengen beli produk tersebut. Misalnya, ih baju ini bagus banget nih, coba di Evermost ada nggak, di tokonya si Mbak A ada nggak, di toko berarti ikhtiarnya si ini ada nggak, dicek kan pasti orang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah men-share sama mereka bahwa kita punya toko berikhtiar yang menyediakan apapun yang kamu mau kayak gitu. Wow, di sini udah jam berapa ini? Oh masih ada waktu lah ya, dikit lagi aja ya. Oke, yang terakhir kalau misalnya kita tuh pengen closing segera mungkin gitu. Dan kita tuh gimana sih caranya melakukan suatu komunikasi yang efektif. Jadi, kalau kita pengen closing sesegera mungkin, ada caranya. Yang pertama, kita pahami siapa target kita. Kita lagi berkomunikasi dengan siapa. Dan kita harus paham segmentasinya beliau itu seperti apa. Dia ekonominya bagaimana dan backgroundnya bagaimana. Kalau misalnya dia orangnya baperan, kita jangan, Ibu, jadi gimana sih, mau beli nggak? Jangan kayak gitu. Oh ibu cantik banget ya pakai baju ini gitu. Ibu kayaknya cocok kayak begini-begini. Jadi intinya kita perlu memahami psikologis mereka itu seperti apa kayak gitu. Dan terus di sini juga kita harus membangun komunikasi yang bagus, communication as well gitu, yang sebaiknya seperti apa kayak gitu. Kita perlu memahami mereka dengan tidak mencerca mereka gitu, tidak ayo begini enggak, karena terkadang orang terlalu dipus itu mereka akan merasa kesal sendiri gitu. Jadi kita lakukan promosi sebaik-baiknya tapi tanpa menjustifikasi mereka, tanpa ibu mah menim lama memutuskannya, enggak kayak gitu. Tapi kita tetap dengan cara asik kepada mereka. Jadi mereka juga trust kepada kita, mereka nyaman kepada kita. Dan ini kembali lagi ke yang pertama, ke mindset kita bahwa kita akan menjadi seorang reseller Evermost yang luar biasa, reseller Evermost yang bisa membaca pasar secara lebih lanjut dan lebih luas seperti itu. Terus di sini kalau kita sudah membahas mengenai komunikasi itu yang seperti apa, kita kembali lagi mengenai ke produk kita di zona reseller sukses ini. Kalau misalnya kita membahas zona reseller sukses, oke, di sini kita akan mendapatkan visi misi dari Evermost itu sendiri. Nah, di sini kita harus samakan visi misinya kita bahwa every day for every Muslim gitu. Every day for every Muslim. Jadi setiap hari apapun yang dibutuhkan orang Muslim ini kita menyediakannya gitu. Karena kita ini di sini bukan hanya sebagai seorang reseller Evermost yang menjual barang kepada konsumen selesai, nggak kayak gitu. Tapi kita di sini ingin menyamakan misi kita bahwa kita menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan konsumen itu secara menyeluruh gitu. Jadi kita harus samakan misi kita agar kita bisa berjalan bergandengan tangan nih antara reseller Evermost dan juga Evermost itu sendiri. Jadi di sini kita pengen bahwa apa yang teman-teman lakukan ini semuanya ada di sini gitu kan. Di ZRS ini teman-teman dan Evermost bisa berjalan dengan bersamaan, dan Evermost bisa menjadi bagian pendukung kesuksesannya teman-teman. Kita bisa bersama-sama membangun perekonomian Indonesia, membangun UMKM yang ada di Indonesia, UKM yang ada di Indonesia, dan juga brand-brand yang ada di Indonesia dengan cara seorang reseller Evermost ini mempunyai toko berikhtiar mereka masing-masing kayak gitu. Oh ya, sebelumnya nanti saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi ada pertanyaan kan Kak? Nggak ada, aman aja? Oke, nggak ada pertanyaan, alhamdulillah ya, aman aja.
Dan sekarang kita langsung aja nih, udah berapa lama? Oke, sekarang yang masih aktif ada 25 orang. Wow, lumayan, terima kasih. Halo semuanya. Halo juga. Aduh, Kak Dara gemukan mantul. Kenapa itu sepertinya tidak penting juga ya, promo. Oke. Sekarang itu lagi banyak banget promo-promo yang kita tawarkan, khususnya di ini. Kemarin kita udah ada stok lagi ya mengenai apa hand sanitizer, kita udah nge-restock lagi. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, di lapangan udah ada lagi sanitizer, kita udah nyediakin itu. Terus kemudian promonya sekarang kita masih di 200. Kalau misal teman-teman beli 200.000, teman-teman dapat gratis ongkir 20.000 rupiah. Jadi buat teman-teman reseller sekarang gencarin aja, ayo beli produk sebanyak-banyaknya karena lagi ada promo apa, kenapa 200.000? Ya bener, 200.000 20k. Nah ini 20k ini dapat 20.000. Terus kemudian ada madu ya kayak beli 2 gratis 1 kayak gitu. Jadi nanti di sini teman-teman bisa jual madunya lagi, satunya lagi. Jadi teman-teman bisa dapat 3 keuntungan. Karena beli 2 gratis 1, jadi teman-teman untung lagi 1. Terus ditambah lagi yang ini. Terus sekarang ya kita nyediain masker juga nih Kak, ada masker kain. Jadi misalnya nanti sekarang kan kalau ini mana saya udah nggak pakai masker. Jadi kalau misalnya masker yang gitu kan sekali pakai buang gitu kan, jadi tidak ramah lingkungan. Sekarang kita menyediakan juga masker kain, jadi boleh teman-teman cek aja di aplikasinya Evermost buat dilihat bahwa kita sekarang ngejual masker kain sehingga lebih ramah lingkungan. Dan nanti kalau ini bisa sekalian rajin nyuci lah ya gitu, biar lebih apa ya, lebih ramah lingkungan sih, itu simpelnya kayak gitu. Dan terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah mantengin training online pada kali ini. Mungkin kita nanti bisa lanjut di training online berikutnya, masih sama-sama saya yang mungkin agak recok juga ya kalau ngomongnya, tapi nggak apa-apa lah. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disiapin aja pertanyaannya dari sekarang, karena kalau misalnya ngedadak kadang suka blank ya, jadi lupa pengen nanya apa kayak gitu. Kadang saya juga suka kayak gitu, di rumah ntar mau nanya inilah, taunya sampai di tempat lupa. Jadi nanti next time bisa teman-teman di list aja pertanyaannya, karena terkadang apa yang saya sampaikan itu jadi ada poin yang tidak tersampaikan ya gitu. Mungkin kalau misal teman-teman tulis pertanyaannya, oh ya yang tadi saya terlupakan, bisa saya bahas ulang lagi di sini kayak gitu. Dan tentunya jangan lupa untuk menjadi seorang reseller informasi yang luar biasa. Kita bersama membangun Indonesia. Dan tentunya buat teman-teman sekalian, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, selalu tetap tersenyum tiap hari. Semoga energi positif ada di diri teman-teman, karena apapun yang kita inginkan, ketika kita mempercayainya, kita pasti mendapatkannya. Karena kita ini bagaikan hukum tarik-menarik. Teman-teman adalah orang yang luar biasa, kita semua orang yang luar biasa. Kita bareng-bareng membangun Indonesia bersama Evermost yang selalu ada untuk setiap muslim di Indonesia. Terima kasih, saya Dara, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.